Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita datang pada satu channel Bercerita Gereja dan Masyarakat, sebuah ide besar. Saya ada dengan mantan dosen saya, Mener Doktor Filosofi Lawrence Spaat. Beliau seorang budayawan, teolog, dan seorang filsuf di zaman modern ini. Tentunya dalam kesempatan ini saya sedikit mempublikasi siapa beliau. Beliau ini sebagai seorang lulusan terbaik dari Universitas Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Jerman. Dalam predikat lulusan sebagai seorang doktor filsafat, dalam predikat summa cum laude. Ini luar biasa. Betapa cerdasnya, pintarnya dosen saya ini. Dan yang pasti kita atau saya dengan beliau akan mempercakapkan, akan bercerita secara spesifik dalam satu topik konsep dasar teologi modern, berangkat dari budaya Minahasa. Sebelum kita lanjut bercerita tentang topik konsep dasar teologi modern berangkat dari budaya Minahasa, maka tentunya dalam channel ini, channel tentang gereja dan masyarakat, saya butuh ada subscribe, like, share, dan komen. Sebanyak mungkin kita bisa berikan komentar-komentar dalam rangka mungkin mengkritisi, dalam rangka membangun. Apa yang perlu kami bangun dalam percakapan-percakapan atau bercerita menyangkut gereja dan masyarakat dalam topik-topik selanjutnya. Tentunya saya tidak akan berpanjang lebar dalam kesempatan ini. Kita langsung saja pada poin yang pertama yang akan menjadi percakapan kita atau bercerita kita saat ini, menyangkut konseptual. Pikiran, pandangan, konsep-konsep yang ada beranjak dari berbagai permasalahan, menyangkut rumusan-rumusan apa yang sudah disampaikan lewat topik yang akan menjadi percakapan kita saat ini. Silakan Mener untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan menyangkut konsep dan masalah-masalah yang terjadi pada masa kini. Silakan. Shalom. Kelas. Yang selalu menarik dalam percakapan gereja dan masyarakat adalah konsep dasar berteologi. Tapi berbicara tentang teologi, itu sebenarnya berbicara tentang sejarah dunia. Karena berbicara tentang sejarah dunia itu berbicara tentang sejarah agama. Agama tidak pernah lepas dari pemikiran-pemikiran bermasyarakat dan bernegara sejak dahulu kala, sejak awal. Jadi berteologi itu sebenarnya berbicara tentang sejarah dunia, khususnya tentang sejarah ilmu pengetahuan dan sejarah pembentukan masyarakat dan negara. Karena berteologi itu
merupakan permulaan daripada orang berpikir logis. Permulaan daripada orang menggunakan rasio, teologia. Setelah orang menggunakan rasio dalam pengembangan teologi pada awalnya, maka muncullah pemikiran-pemikiran yang cerdas tentang ciptaan ini, tentang seluruh kenyataan yang sampai sekarang belum selesai diteliti, belum selesai dikerjakan secara teologis. Kita tahu bersama bahwa permulaan daripada ilmu pengetahuan adalah, mungkin kita masih kenal istilah metafisika. Metafisika adalah teologi pertama dan filsafat pertama. Filsafat dan ilmu pengetahuan bersama. Nah, kata logia dalam teologia itu menunjukkan pada berpikir, menggunakan pikiran, sengaja menggunakan pikiran, sengaja berpikir. Dan itulah inti teologi itu sendiri. Mungkin setiap minggu kita kenal, agar supaya kita menggunakan akal budi dengan sepenuhnya. Mengasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh akal budi. Namun dalam hubungan dengan ini tentu yang menjadi objek daripada ilmu ini adalah ciptaan atau kenyataan yang ada, kenyataan alam semesta. Dengan berpikir tentang kenyataan alam semesta dan ingin mengetahui alam semesta ini, maka muncullah ilmu pertama atau teologi pertama, yaitu metafisika yang saya sebut tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah teologi yang ada sekarang masih bermanfaat? Kalau dulu memang bermanfaat, karena permulaan berteologi itu adalah permulaan orang mulai menyusun ilmu pengetahuan, dan orang mulai menyusun sistem masyarakat, dan orang mulai menyusun sistem pemerintahan yang boleh menciptakan shalom, artinya kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan penduduk lahir dan batin, kesejahteraan masyarakat. Bagaimana orang bisa hidup dengan baik. Nah, persoalan sekarang adalah, apakah teologi itu dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh publik, itu perlu. Itulah inti pertanyaan di situ. Bukan kita berusaha untuk mengatakan kepada masyarakat, ini perlu, ini perlu. Tetapi secara saintifik, perlu dilihat, perlu ditanya kepada masyarakat. Perlu. Apakah perlu? Nah, perlu tidaknya itu selalu berhubungan dengan objek daripada teologi kita dan hasil daripada teologi kita. Apakah teologi kita akan mencerdaskan masyarakat dan kemudian akan membangun masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari. Dan karena teologi merupakan ilmu dan berada pada disiplin ilmu, itu berarti bahwa kita menggunakan teori-teori ilmu pengetahuan.
untuk mengetahui apakah teologi itu diperlukan atau tidak. Nah, pada saat kita membuat penelitian apakah teologi itu perlu, di situ kita sudah mulai berteologi. Karena yang menjawab itu perlu adalah masyarakat. Objek ilmu adalah masyarakat. Nah, ketika kita menggunakan teori baku ilmu pengetahuan, maka kita akan mengenal tentang apa yang dibutuhkan masyarakat dan apakah kita masih dibutuhkan khususnya dalam berteologi. Nah, dalam hubungan dengan gereja dan masyarakat, saya akan menggunakan istilah agama dalam hubungan dengan gereja, karena gereja merupakan salah satu agama, dan dengan demikian maka kita boleh berpikir secara konkret, karena agama itu konkret, ada masyarakat, ada jemaat, dan seterusnya. Dan objek berteologi memang masyarakat, dan lebih khusus lagi dalam hubungan dengan para jemaat dan yang berhubungan dengan agama. Nah, tadi saya sudah singgung tentang permasalahan. Permasalahan berteologi itu sebenarnya kita memasuki sejarah dunia. Apa sebab? Karena sejak teologi muncul dalam sejarah dunia, dia muncul terus sampai sekarang. Dan berhubungan dengan sejarah dunia, kita berbicara tentang sejarah penderitaan dan sekaligus tentang sejarah pembebasan manusia. Itulah sejarah teologi kalau kita lihat dari awal. Dan itulah juga sejarah ilmu pengetahuan. Dan itulah juga sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan sejak awal mula sampai sekarang. Para filsuf pertama, Socrates, Plato, dan Aristoteles, juga berbicara tentang apa yang menjadi tema dari teologi, yaitu perkembangan berpikir, logia, bagaimana menggunakan akal budi dengan baik dan dengan jujur, dan bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan agar supaya masyarakat dapat merumuskan cara hidup yang bisa menjamin kesejahteraannya sendiri, kesejahteraan masyarakat. Dan berikut, berbicara tentang teologi, yang saya katakan tadi berbicara tentang sejarah dunia, sejarah umat manusia, itu berarti berbicara tentang budaya. Karena budaya itu adalah manusia. Manusia adalah budaya. Semua yang terjadi dalam hubungan dengan masyarakat dan manusia dan sejarah dunia itu adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan itu yang merupakan tempat kita berpijak. Dan tempat kita berpijak, tempat kita berpikir, dan tempat kita mengolah ilmu kita, termasuk teologi. Ilmu pengetahuan berkembang dari kenyataan budaya, kenyataan masyarakat, dan kenyataan dunia. Nah, teologi adalah ilmu apabila kita mengikuti prinsip-prinsip ilmu itu sendiri. Dan dengan demikian maka kita akan masuk pada permasalahan tadi dalam hubungan dengan budaya. Ada hal yang menarik dalam budaya Minahasa, sangat menarik, dan secara tidak langsung
dia berhubungan dengan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Dan berhubungan dengan modernisasi. Juga berhubungan dengan, tentunya, karena berhubungan dengan modernisasi, berarti berhubungan dengan demokratisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hubungan dengan budaya Minahasa, kita kenal dengan budaya kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir itu sangat kental dalam kehidupan Minahasa. Orang dewasa di Minahasa disebut orang yang mempunyai otak. Taungaas. Jadi mempunyai otak. Berarti berpikir itu bagi orang Minahasa diletakkan pada posisi tertinggi. Dia tidak dewasa kalau dia tidak taungaas. Ya, sekarang tonaas. Jadi Pelaku deh, orang. dikenal. Jadi Dikenal. orang, Ya taungaas artinya orang yang punya ngaas. Ngaas artinya pikiran. orang bijaksana, sofis. Orang yang punya pikiran. Bisa dibahasakan dengan bijaksana. Bijaksana itu, kaum sofis. ya, bijaksana itu ada hubungan dengan kebijakan yang akan ditindaki. Tetapi yang terutama ini taungaas. Untuk menjadi orang bijaksana tentu itu sasarannya. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah bahwa perkembangan demokratisasi dalam modernisasi yang dimulai pada abad 16 di Eropa bertujuan untuk kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk hidup artinya merdeka, dan itu kita dapat dalam kebudayaan Minahasa. Jadi cita-cita yang diperjuangkan sejak abad 16, permulaan abad modern, 16, abad 16, abad 17, 18, 19 itu, perjuangannya itu sebenarnya ada di sini. Jadi yang mau diperjuangkan ada, yaitu kebebasan berpikir dan demokratisasi. Dalam hubungan dengan waktu Pinabetengan ada dua pengertian. Batu, tempat beteng. Beteng artinya diskusi keras, diskusi luar biasa, diskusi tajam. Tempat diskusi tajam untuk merumuskan sistem masyarakat, untuk merumuskan masa depan, untuk merumuskan nilai-nilai. Sistem pemerintahan yang bisa menjamin kebutuhan masyarakat, termasuk kesehatan. Jadi misalnya dalam kesehatan harus sharing. Bagaimana supaya kita kekuatan yang ada pada orang lain, keahlian, itu di-sharing semua. Supaya merupakan satu kekuatan. Nah, itu beteng. Jadi tempat berdiskusi di Pinabetengan. Jadi tempat beteng, tempat berdiskusi dengan begitu bersemangat dan dengan begitu terbuka dan tuntas, agar supaya masa depan, pemikiran dan apa yang akan dibuat tuntas. Nah, kedua, beteng itu bisa juga ada arti beteng, beteng. Beteng artinya pembagian. Pembagian itu berarti menunjuk kepada kesejahteraan. Tidak ada kesejahteraan yang tidak ada tradisi saling membagi. Nah, kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, politik, pendidikan, dan segala macam, itulah yang dimaksud sebenarnya dengan shalom. Shalom itu bukan dunia seberang, tidak. Tapi di sini, seperti yang dikatakan oleh Christopher Barth, kita melihat di sini kerajaan Allah di dunia ini bukan dunia seberang. Itu kata-kata pertama daripada Christopher Barth, ahli perjanjian lama yang banyak mendidik
para teolog di Indonesia. Nah, kepentingan yang ada di Minahasa itu sehubungan dengan kebebasan berpikir yang mengarah pada modernisasi, yang saya katakan 4 abad 16, 17, 18, 19 itu masih mau dirumuskan ilmu pengetahuan yang bagaimana, dan kemudian negara demokrasi yang bagaimana, kebebasan berpikir yang bagaimana supaya tercipta, yang hasilnya pada abad 20. Abad 20 dianggap sebagai dunia modern, dunia kebebasan berpikir dan peningkatan ilmu pengetahuan yang luar biasa karena kebebasan berpikir, karena kebebasan berdiskusi, beteng, sehingga ilmu pengetahuan bisa berkembang dan dunia ilmuwan bisa merumuskan sistem pemerintahan dan sistem masyarakat yang mampu menjawab shalom di sini, di dunia ini. Nah, itulah sebabnya maka saya boleh katakan peradaban inti adat dan kebudayaan Minahasa itu sebenarnya merupakan kebudayaan umat manusia sejagat. Saya tidak mau katakan seperti ungkapan orang lain, orang barat belajar dari sini tentang kemerdekaan karena mereka mencapai itu mulai abad 16 sampai abad 20 dengan perjuangan yang luar biasa, sangat mahal, sampai perang bertahun-tahun dan mengorbankan jutaan nyawa hanya untuk berjuang demi kebebasan berpikir, berpendapat, dan membangun masyarakat demokrasi yang sejak awal sudah ada di Minahasa, yang mungkin sering terlupakan. Nah, karena itu menurut saya kalau kita mengembangkan inti adat Minahasa dalam berteologi ini, maka teologi kita ada pijakan dan dia pasti akan berguna untuk masyarakat karena untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kalau misalnya tidak ada hubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya mungkin kalau kita survei apakah berteologi mereka perlu, mungkin mereka tidak akan menjawab atau mereka merasa tidak perlu karena tidak ada hubungan dengan tujuan daripada berteologi atau tujuan daripada agama itu sendiri yang notabene merupakan tujuan daripada pembentukan masyarakat dan negara demokrasi. Oke, mungkin saya potong dulu, ada semacam katakanlah pandangan saya bicara tentang berteologi itu harus terjadi dalam satu sejarah tertentu. Jadi akan berkembang dari satu waktu kurun waktu ke kurun waktu tertentu. Dan di dalamnya bicara tentang berteologi dalam sejarah itu ada di dalamnya bagaimana kita hadir dalam satu konteks budaya. Dalam rangka kita melihat juga sasaran dalam rangka kita melihat juga akan sejarah budaya itu sendiri, kebudayaan yang ada. Lebih khusus lagi, lebih spesifik, budaya berteologi di tanah Minahasa. Yang tadi saya katakan bahwa itu suhebo dalam konteks berpikir dunia, lebih spesifik lagi dunia Eropa dan Jerman secara spesifik, karena memang saya tahu bapak dosen saya ini adalah lulusan terbaik dari satu universitas yang ada di Jerman, dan memang itu kita mesti fakta mengatakan bahwa inilah orang atau katakan seorang pemikir, seorang teolog, seorang budayawan yang juga sebagai seorang filsuf di masa modern, zaman modern ini, yang mendapat predikat dari satu universitas yang sangat populer di Jerman, yaitu Universitas Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Jerman. Sebagai dosen yang katakanlah lepasan dari lulusan Jerman, dari lulusan universitas yang saya katakan tadi, yang mendapat predikat summa cum laude. Ini luar biasa, IP ampa ini. Dan inilah satu konteks yang membahasakan begitu peduli dengan konteks berpikir orang Minahasa. Di dalamnya bagaimana kita melihat Watu Pida Betengan itu bukan dari kacamata mistik, tapi justru ada satu hal yang sangat penting, yaitu disitulah tempat orang berdemokrasi,
orang berpikir bersama dan menyikapi dan memberikan solusi-solusi bersama dalam rangka tugas kemasyarakatan yang ada. Silakan Bapak dosen saya. Masalahnya begini, ada satu persoalan penting yang menjadi sejarah teologi. Dalam sejarah teologi ada sejarah permasalahan. Permasalahannya selalu yang muncul adalah bahwa agama terbanyak mengajak orang untuk hidup dalam mitos. Dan itu sudah dikritik oleh para teolog modern. Dan itu juga perjuangan permulaan teologi, yaitu mengeluarkan orang dari pemikiran mitos ke logos. Perjuangan itu aktual sekali dalam masyarakat kita di sini, karena orang lebih banyak berpikir agama itu adalah religi. Jadi bersaing untuk lebih religius, bukan bersaing untuk membangun masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat, yaitu shalom. Shalom dianggap di luar sana atau di luar dunia atau di dunia seberang. Padahal yang dimaksud dengan berteologi adalah bagaimana kita bersama-sama dengan ilmu lain merumuskan sistem masyarakat yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan begitu maka kita akan memasuki inti daripada perpindahan dari berpikir mitos ke berpikir logos, teologia, bukan mitos. Nah, kalau kita berpikir mitos yang menurut awal daripada percakapan teologi itu mitos religi. Jadi mitos religi itu dipergunakan oleh orang-orang yang ingin berkuasa bersama-sama dengan para ulama yang mendasarkan pemikiran kepada mitos. Akhirnya karena berdasarkan pada mitos, ya bukan kesejahteraan masyarakat yang dicapai, tetapi kesejahteraan daripada penguasa, baik penguasa agama maupun penguasa pemerintahan. Dan mereka dimitoskan menjadi orang-orang penting. Dikultuskan, dimitoskan. Ya. Dikultuskan dan menjadi mitos. Sehingga sejarah dunia dibelokkan menjadi sejarah penguasa. Padahal sejarah dunia dalam perjuangan teologi harus merupakan sejarah penderitaan rakyat untuk mencapai kebebasan, kemerdekaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan itu sebenarnya merupakan sejarah Israel pertama. Mereka adalah orang-orang bebas dalam desa-desa bebas yang berjuang untuk supaya mereka bisa bebas dari penindasan negara-negara lain yang berdasarkan satu agama, yaitu contoh saja agama Baal misalnya, yang digunakan oleh pemerintah sebagai benang merah pemerintahan. Jadi merupakan partai yang berkuasa. Jadi agama pada waktu itu merupakan partai-partai. Jadi agama yang tidak berkuasa ditindas. Tetapi sekarang kan sudah ada partai-partai pengganti agama. Namun fungsi daripada perkembangan teologi modern yaitu untuk memodernisasi agama, agar supaya agama tetap menjadi partai-partai politik yang tidak mabuk kekuasaan. Artinya untuk supaya mengatur masyarakat dan negara, memberikan ide-ide bagaimana kesejahteraan itu benar-benar menjadi tujuan daripada pejabat-pejabat pemerintah. Itu yang mungkin dapat saya tegaskan di sini. Saya berpikir bahwa Mener Lawrence Paat melihat bahwa berteologi itu memang harus disikapi secara kritis. Itulah filsafat teologi.
atau yang sekarang lagi berkembang dengan filsafat ketuhanan, filsafat tentang alam semesta itu sendiri dalam menyikapi kehebatan, keperkasaan, kecerdasan Tuhan itu sendiri yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang datang ke dalam dunia lewat Yesus Kristus. Dan yang jelas di sini mungkin saya lanjutkan dulu, berbicara tentang bagaimana sekiranya teologi itu sendiri dilihat dari kecerdasan manusia, bukan lagi satu hal yang mengawang-awang, atau katakanlah yang katakanlah tidak bisa dipahami secara logika, tapi bagaimana kita melihat dalam kacamata akal budi yang sesuai dengan konteks apa yang kita sedang aplikasikan, apa yang sedang kita sikapi, problematika yang ada sesuai dengan samaan yang ada masa kini. Silakan. Ya. Jadi begini, teologi itu berada dalam rumah ilmu. Itu yang pokok. Kalau kita keluar dari dunia ilmu, maka itu akan menjadi teologi bukan ilmu tentang Allah, tetapi ilmu tentang mitos. Itu yang berbahaya. Saya ulangi tadi. Jadi sejarah awal teologi adalah perpindahan antara berpikir mitos ke logos. Tapi jangan lupa, para filsuf juga berpikir demikian. Jadi perkembangan filsafat bermula pada perpindahan berubahnya orang berpikir mitos ke logos. Itulah awal filsafat. Nah, jadi kalau kita berpegang pada prinsip ini, maka dengan sendirinya teologi itu akan memasuki logika orang, logia, karena logia itu diangkat sesuatu yang paling tinggi di dalam ya katakanlah dalam kepercayaan agama, khususnya agama Kristen, yaitu logos. Logos itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai perkataan dari Allah. Ya. Nah, cara berpikir ya, Allah. dalam pengertian manusia, logos itu adalah akal budi. Berarti akal budi itulah yang akan mencerahkan masyarakat dan mencerahkan kehidupan bernegara, karena akal budi itu pasti akan dimengerti oleh akal yang lain. Yang tidak masuk akal tidak akan dimengerti oleh akal yang lain. Oke, saya kira cukup Itu. Dan khusus tentang budaya Minahasa, dalam hubungan dengan demokrasi ini, itu sama dengan yang dicapai pada dunia modern. Dari kebebasan desa-desa yang ada di Minahasa, di situ ada persatuan, Maesa. Karena itu muncul kata Minahasa. Maesa sekarang ya. Maesa. Minahasa itu dari Mahasa, menjadi satu. Nah, jadi hanya masyarakat demokrasi yang benar-benar bisa menjadi satu. Karena satu itu dari bawah, bukan dari atas. Jadi penemuan dari Minahasa sangat unik, bahwa justru dengan berdemokrasi, dengan menghargai perbedaan-perbedaan, kita bisa bersatu. Nah, persatuan itulah yang telah membentuk masyarakat, dan justru itulah yang menjadi ya katakanlah penemuan utama daripada ahli-ahli tata negara, bagaimana membuat satu masyarakat atau satu bangsa satu atau satu negara menjadi satu dalam nuansa demokrasi, dan bagaimana dunia ini mulai mengesah, dan saya kira dengan kita ya mulai mengesah, itu pertanda bahwa demokrasi kita semakin matang, dan dengan demokrasi semakin matang, maka hidup mengesah itu semakin
mantap. Saya kira itu dua hal Benang merah ya. merupakan anak kembar. Anak kembar. Itu merah kembar. Bisa Ya. dikatakan benang merah. Benang ya. merah. Dan Dua kita benang jalan merah yang seiring, kembar. Seia, Ya. sekata. Ya. Dan Ya. mereka mencapai satu goal atau tujuan Ya. tertentu. Demokrasi, Haha. demokrasi dan mahasa, minahasa. Dalam Jadi konteks sejajar. kebersamaan, dalam konteks keadilan, dalam konteks bagaimana menciptakan hal-hal yang baik di tengah-tengah masyarakat dengan cara berbicara, berdemokrasi, dan melahirkan solusi yang baik. Terima kasih. Saya kira yang paling akhir di sini kita gabungkan saya rekomendasi dan catatan terakhir yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang indah, dalam bercerita tentang gereja dan masyarakat dalam topik yang secara spesifik berbicara tentang konsep dasar teologi modern berangkat atau beranjak dari budaya masyarakat Minahasa. Silakan. Ya. Jadi saya kembali pada awal bahwa teologi itu berkembang agar supaya masyarakat diajak kritis, bukan hanya teologi, bukan hanya para teolog, diajak untuk berpikir kritis agar supaya kita tidak, terutama para pemuka-pemuka agama, para teolog, Ya. bukan menjadi rekan daripada penindas dan bukan menjadi rekan daripada penindas ekonomi, politik dan pendidikan. Artinya bukan menjadi penjilat. Saya kira itu kata yang sangat kasar, tetapi itulah yang merupakan sejarah awal teologi sampai sekarang dalam sejarah teologi, agar supaya dia lebih berpikir kritis kepada masyarakat, pemerintah, dan berpikir kritis kepada ulama itu sendiri, pemimpin mereka, dan berpikir kritis kepada teologi dan pandangan-pandangan masyarakat, dan berpikir kritis terhadap ilmu pengetahuan, karena itu teologi berada pada ilmu pengetahuan, dan memang dia berada pada disiplin ilmu pengetahuan, pada dunia ilmu, karena dia telah merumuskan sejak permulaan abad 19, dia telah merumuskan cara-cara berteologi yang saintifik, yang juga ditiru oleh para ilmuwan untuk berpikir saintifik. Karena rumusan-rumusan itu telah dirumuskan oleh para ahli teologi awal abad 19 tentang bagaimana cara membuat penelitian yang saintifik. Itu sudah dipraktekkan pada abad itu sehingga dia diterima dalam dunia ilmu. Tanpa itu teologi tidak diterima dalam dunia ilmu. Saya kira kita berpegang pada prinsip itu. Dengan kata lain, yang selalu saya katakan sejak dari tadi, menggunakan akal budi. Terima kasih kepada Bapak Doktor Filosofi Lawrence Paat, ini pendeta, mantan dosen saya yang sangat cerdas, menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada kita semua sebagai penonton yang budiman, penonton yang tetap setia dengan channel Gereja dan Masyarakat kita saat ini. Bercerita gereja dan masyarakat saat ini sampai akhir, dan terima kasih atas semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tabea Waya. Amin.